Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Baiklah, untuk pertemuan pertama mata kuliah TPAI hari ini kita akan membahas terkait dengan pengetahuan dasar investasi di pasar modal. Tadi teman-teman udah menjawab terkait dengan apa sih investasi itu. Mari selanjutnya kita simak terlebih dahulu video terkait dengan pembahasan investasi dari Bursa Efek Indonesia. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya, tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi? Harga barang-barang masih sama. Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham. Baiklah, sudah jelas ya, berdasarkan video tadi kita sudah tahu mengapa investasi itu penting dan apa itu investasi. Berarti kalau kita simpulkan nih dari video tadi, yang dimaksud dengan investasi sendiri itu adalah komitmen kita atas sejumlah dana atau komitmen kita untuk menanamkan sejumlah dana ataupun sumber daya lain yang bernilai, misalkan kayak tadi ada properti, kemudian ada usaha sendiri dengan harapan bahwasanya nantinya akan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jadi segala hal yang kita tanamkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan itu yang disebut dengan investasi.
Oke, tadi investasi ada banyak ya, seperti yang dijelaskan dalam video. Investasi itu kan ada investasi properti, ada investasi emas, dan juga investasi saham. Lah untuk mata kuliah TPAI, kita akan berfokus pada investasi terkait dengan pasar modal. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan investasi saham dan juga investasi pada obligasi. Kita sering mendengar istilah pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Jadi pasar modal sendiri dalam dunia bisnis itu mempunyai nama lain, itu bursa efek, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan BEI, Bursa Efek Indonesia. Jadi sama, pasar modal itu sama dengan bursa efek. Yang dimaksud dengan pasar modal sendiri itu adalah tempat di mana mempertemukan pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Siapa pihak yang kelebihan dana? Pihak yang kelebihan dana di sini adalah investor, sedangkan pihak yang membutuhkan dana yaitu perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan mekanisme transaksi pasar modal. Jadi kalau di pasar modal itu sama halnya kayak di pasar pada umumnya. Kalau teman-teman tahu di pasar itu kan ada penjual, ada pembeli, dan juga ada tempatnya kan, pasarnya itu sendiri kan. Nah, sama halnya kayak di pasar modal pun sama, ada penjualnya. Berarti penjual di sini adalah perusahaan yang menerbitkan sekuritas, yang memperdagangkan sekuritasnya. Kemudian pembelinya berarti investor, dan pasarnya, tempatnya itu yang disebut sebagai Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini teman-teman untuk mekanisme transaksinya itu teman-teman selaku investor tidak bisa langsung membeli saham di bursa efek, harus ada perantaranya. Perantara di sini itu disebut sebagai perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu nanti akan menyediakan pialang atau broker. Lah pialang atau broker inilah yang kemudian akan melakukan transaksi dari investor. Jadi konsepnya itu secara sederhananya sama seperti kayak just tip, jasa titip gitu. Jadi kita nggak bisa langsung beli di bursa efek, kita harus beli dulu lewat perusahaan sekuritas. Kita pesan, ibaratnya kayak just tip itu tadi, kita pesan saham-saham mana saja yang akan kita beli, dan nanti yang akan membelikan di sistem di bursa efeknya itu si brokernya. Jadi di bursa efek itu nanti ada sistemnya namanya JATS-NEXT-G atau Jakarta Automated Trading System. Jadi yang bisa nginput dan masukan terkait dengan pembelian dan penjualan itu si broker tadi dari perusahaan sekuritasnya. Jadi nanti yang melakukan transaksinya di sistemnya itu si brokernya, bukan investornya. Investor cuma mesen aja, kayak mesen saham apa aja yang mau dibeli, kemudian ataupun saham apa aja yang mau dijual, itu nanti yang memproses transaksinya itu si brokernya. Makanya seperti di gambar bisa teman-teman lihat, investor tidak bisa langsung panahnya ke bursa efek, tetapi harus lewat brokernya. Begitupun ketika investor ingin menjual, juga harus lewat broker dari perusahaan sekuritas. Jadi ini adalah alur terkait dengan transaksi Bursa Efek Indonesia. Jadi selain ada BEI, Bursa Efek Indonesia selaku lembaga yang menyelenggarakan dan juga memfasilitasi terkait dengan transaksi jual beli saham, ada juga lembaga lain yang mendukung terkait dengan transaksi, yaitu ada KPEI dan juga KSEI. Yang pertama yaitu KSEI, itu singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana lembaga KSEI ini itu bertugas untuk menyimpan dan juga menyelesaikan transaksi. Jadi yang bertugas menyimpan saham kita, nanti kan investor tidak memperoleh sahamnya dalam bentuk kertas, tetapi melainkan disimpan di lembaga yang namanya KSEI. Jadi terkait dengan penyelesaian transaksi dan juga penyimpanan terkait dengan sekuritas kita, itu nanti tugasnya lembaga KSEI. Sedangkan untuk KPEI itu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia itu bertugas sebagai lembaga yang bertugas untuk jasa clearing dan juga penjaminan. Jadi kalau tadi KSEI itu bertugas menyimpan dan juga menyelesaikan transaksi, kalau KPEI itu terkait dengan penjaminan. Jadi secara sederhananya gini,
di PT KPEI ini dia bertugas untuk menjamin bahwasanya investor itu akan memperoleh hak atas saham yang dibelinya dan juga menjamin bahwasanya perusahaan itu akan memperoleh hak atas saham yang dibeli oleh investor. Jadi yang menjamin transaksi kita, bahwa transaksi kita itu dilakukan secara fair, itu sama KPEI. Nah, ketiganya baik KSEI, KPEI ini saling berafiliasi dalam BEI. Kemudian di alur di situ ada tulisan T+2. T+2 sendiri itu singkatan dari Trade Date plus 2 days. Artinya hari perdagangan ditambah 2 hari. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli saham, kita tidak langsung hari itu transaksi kita selesai, melainkan T+2. Jadi peraturan dalam bursa efek itu sendiri itu mengharuskan bahwasanya penyerahan efek atau sahamnya itu oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli itu diselesaikan 2 hari kerja setelah transaksi. Jadi misalkan kita transaksi hari ini, berarti proses penyelesaian transaksinya itu 2 hari setelah tanggal kita melakukan transaksi. Selanjutnya sama seperti pasar pada umumnya, kalau di pasar itu kan ada pasar yang khusus pakaian, ada yang khusus sayuran, dan ada juga pasar yang khusus daging. Sama halnya di pasar modal pun sama, jadi pasar modal itu nanti dibagi jadi 2, ada yang namanya pasar perdana dan juga pasar sekunder. Yang pertama yaitu terkait dengan pasar perdana, yang namanya perdana itu kan berarti awal ya. Jadi pasar perdana sendiri itu terjadi saat perusahaan atau emiten dalam hal ini itu menjual sekuritasnya untuk pertama kalinya. Jadi ketika si perusahaan ini menjual sahamnya pertama kali, itu menjualnya di pasar perdana. Nah, biasanya ketika perusahaan itu pertama kali menjualkan sahamnya atau menjualkan sekuritasnya, itu perusahaan wajib menyusun yang namanya prospektus. Jadi prospektus ini itu berisi informasi perusahaan secara detail, di mana isinya itu berupa gabungan antara profil perusahaan dan juga laporan keuangan tahunan dari perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya nih, prospektus ini tuh kayak iklannya perusahaan bagi investor. Sehingga diharapkan nih sebelum investor itu membeli saham ataupun obligasi dari perusahaan tersebut, investor itu memiliki gambaran mengenai perusahaan yang akan ia beli saham atau obligasinya. Jadi berupa gambaran untuk investor ketika investor itu akan berinvestasi. Jadi sama halnya kayak iklan bagi perusahaan untuk menarik investor supaya tertarik untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Proses perusahaan ketika pertama kali menjual sekuritasnya itu dikenal dengan istilah yang namanya Initial Public Offering atau IPO. Kalau di bahasa Indonesia kan berarti penawaran umum perdana. Jadi prosesnya itu namanya IPO. Jadi setelah sekuritas atau sahamnya tadi itu dijual di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas itu diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi bertahap dulu, yang pertama di pasar perdana, baru nanti lanjut di pasar sekunder. Selanjutnya setelah dari pasar perdana baru nanti masuk ke pasar sekunder. Jadi kalau tadi di pasar perdana itu dia mempertemukan antara perusahaan yang menerbitkan sekuritas dengan investor, kalau di pasar sekunder ini nanti itu mempertemukan antar investor. Jadi pasar sekunder sendiri itu adalah tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor. Jadi antar investor di sini beda sama di pasar perdana. Kalau pasar perdana tadi itu baru pertama kali perusahaan sama investor, lah nanti di pasar sekunder itu jual beli sahamnya itu antar investor. Sama seperti pasar pada umumnya, di pasar modal pun juga ada jam perdagangan. Jadi ada waktunya. Kalau di pasar modal sendiri itu jam kerjanya itu mulai hari Senin sampai dengan Jumat, di mana nanti dibagi jadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu mulainya jam 9 sampai jam 11.30, sedangkan sesi yang kedua mulainya jam 2 sampai jam 14.50. Jadi ada jamnya. Di luar jam ini berarti tidak bisa melakukan transaksi terkait dengan jual beli saham.
Selanjutnya di sini ada biaya-biaya transaksi yang harus dilakukan investor ketika dia melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia, di mana anggota bursa di sini wajib membayar biaya transaksi, tidak hanya biaya transaksi terkait dengan BEI-nya, tetapi karena tadi ada lembaga pendukungnya, ada KPEI dan juga KSEI, berarti juga dibebankan biaya untuk transaksi tersebut. Jadi contoh di sini misalkan untuk biaya transaksi BI sendiri itu 0,018%. Ini diambilkan dari total transaksinya. Jadi kalau misalkan teman-teman transaksinya berapa, maka teman-teman juga dibebankan biaya transaksi, biaya clearing dan juga biaya penyelesaian. Dan juga biaya-biaya lainnya, ada pajak juga, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan di sini untuk penjualan itu sekitar 0,143%, sedangkan untuk pembelian itu 0,043%. Ini untuk biayanya di BEI-nya ya, belum lagi nanti teman-teman juga dikenakan biaya charge untuk broker teman-teman. Nah, untuk biaya brokernya itu nanti biasanya tergantung dari perusahaan sekuritasnya masing-masing untuk tarifnya. Ini adalah contoh bukti transaksi ketika teman-teman melakukan pembelian saham. Di sini misalkan waktu itu ketika saya membeli saham CSRA, Cisadane Sawit Raya, di mana untuk pembelian saham sendiri itu aturan batasnya pakainya lot. Jadi di mana satu lot itu terdiri dari 100 shares atau 100 lembar saham. Di mana di sini untuk harga per lembarnya itu Rp416. Sehingga kalau kita beli satu lot tinggal kita kalikan 416 dikalikan 100, sehingga biaya yang kita keluarkan untuk membeli saham satu lot saham CSRA itu adalah 41.600 lah. Karena tadi ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan, tidak cuma biaya terkait dengan pembelian sahamnya, ada biaya brokernya, kemudian biaya KPEI, biaya terkait dengan sistemnya yang ada di BEI, sehingga di mana total charge kita itu ada Rp104. Sehingga kita tidak hanya membayarkan biaya untuk pembelian per lembar sahamnya tadi, tetapi ada biaya-biaya lain di mana totalnya untuk contoh kali ini totalnya adalah Rp104. Sehingga biaya yang harus kita keluarkan untuk membelinya itu menjadi Rp41.704. Begitupun nanti ketika teman-teman melakukan penjualan. Sama halnya nanti ketika melakukan penjualan juga ada biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan selain dari biaya terkait dengan lembar sahamnya.